malam, Bu Pendeta. Yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Selamat malam. Sebelum ibadah ada yang perlu kami sampaikan sesuai dengan informasi dari Ibu Pendeta Marlene. Kita memulai ibadah setelah minggu pertama di sektor pelayanan ganjil, kemudian minggu kedua sektor pelayanan genap. Hari ini kita bergabung di sini 10 sektor, dan khusus untuk ibadah gabungan seperti ini kita merencanakan untuk membuat pemberitaan firman yang lebih tematik. Berkebetulan hari ini adalah tahun baru untuk saudara-saudara kita beragama Islam, maka kita dengan penjelasan dari Bapak Pendeta Hosea nanti seperti apa sehingga wawasan kita lebih luas dan kita semakin memahami saudara-saudara kita lainnya, tentunya tetap berlandaskan kepada Alkitab. Jadi kalau ada perubahan urutan atau apa di dalam rumpun pemberitaan firman malam ini atau ibadah-ibadah gabungan berikutnya, itu adalah memang diatur sedemikian rupa. Jadi kita tidak harus strict dengan urutan yang biasa kita lakukan, karena memang sengaja dibuat seperti itu sehingga ada variasi, tetapi tetap landasan kita adalah firman Tuhan, gitu ya. Supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan nanti, karena ini sesuatu yang baru dimulai. Jadi kita mengikuti dengan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita memulai ibadah. Umat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga saat ini. Pelayan firman dalam ibadah ini Bapak Pendeta Hosea Sudarna dari Gereja Kristen Jawa. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin merasakan anugerah Tuhan dan dikuatkan untuk terus melakukan pelayanan dan kesaksian. Mari menghadap Tuhan dengan bersuka cita. Silakan berdiri. Pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tumbuh dari kasih yang tulus. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kami juga harus melayani seperti yang telah Yesus ajarkan. Kesaksian adalah cerita tentang apa yang dikerjakan Yesus Kristus atas hidup seseorang. Sebagai pengikut Yesus Kristus,
kami juga harus menyaksikan kepada setiap orang tentang kebenaran Injil. Mari beribadah sebagai wujud bakti kita pada Allah. Kiranya melalui ibadah ini, langkah pelayanan dan kesaksian kita dipenuhi hikmat Sang Firman. Kami mau berbakti pada Tuhan, karena kasih setianya tak pernah berubah. Kita berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur dapat berkumpul dan beribadah bersama saat ini. Kasih-Mu kepada kami yang adalah manusia berdosa, membuat kami tunduk dan mensyukuri setiap anugerah yang Engkau berikan. Siapakah kami sehingga Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, tanpa memandang kelebihan dan kekurangan kami. Saat ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu, bersama bersyukur dan memuliakan-Mu dalam doa bersama keluarga di jemaat ini dan dalam nyanyian pujian kami. Berkenanlah atas ibadah kami. Amin. Umat Tuhan, kita membaca Mazmur 133 yang kita bacakan secara bergilir ganti. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya.
Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas persekutuan yang Tuhan jadikan dan Tuhan perkenan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu dan merenungkannya, serta menghayati kebersamaan dengan segala keberadaan dalam kehidupan kami bersama, di tengah-tengah kehidupan berbangsa, di tengah-tengah kehidupan yang beragam, di tengah-tengah perbedaan yang kami boleh memandang itu Engkau hadirkan sebagai anugerah Tuhan. Tuntunlah kami untuk memahami dan menghayati karya-Mu itu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus melalui terang firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami dalam Yesus Kristus Tuhan, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di hari yang khusus dan tadi sudah dikemukakan, bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita dan merenungkannya seiring dengan kita dihadapkan, atau kalau tidak ketika kita telah menyampaikan melalui WA kepada saudara-saudara kita yang Muslim, menyampaikan selamat tahun baru Hijriah atau selamat tahun baru 1 Muharram. Ungkapan itu tentu membawa pada relasi yang dekat dengan saudara-saudara kita yang mereka sedang merayakan hal itu. Dan kita akan juga menghayati peristiwa yang terjadi dengan tentu saja kita memahami lebih dahulu. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita bersama-sama memandang itu, memperhatikan hal itu dalam terang firman Tuhan. Saya akan mengajak untuk kita membaca Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu.
Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh, seperti tadi kami kemukakan, hari ini tanggal 19 Masehi, 19 Juli di tahun Masehi. Tetapi kita tahu bahwa bagi saudara-saudara Muslim, hari ini adalah tanggal 1 Muharram. Kalau di Jawa itu sudah berubah menjadi tanggal 1 Suro. Nah, kalau kita mendengar itu di Jawa, rasanya itu mistis sekali. Bahkan kadang-kadang ini 1 Suro, jangan mengadakan acara mantenan, jangan mengadakan acara-acara yang lain. Dan itu seperti sudah menjadi budaya. Saya tidak tahu apa di GBIB Nasret ada yang dari Jawa juga ini. Kalau yang ada ya? Iya, pasti suasana seperti itu mewarnai. Tapi jangan dilihat hanya seperti itu. Tetapi mari kita lihat acara gerebekan, orang Jawa bilang, di Solo. Saya pikir kita cukup tahu, di Klaten, itu di Jatinom, kemudian di Jogja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di hari 1 Suro itu, mereka membagi-bagikan makanan yang terkenal dengan, biasanya kalau di Klaten itu apem. Tahu apem ya? Aduh, ini agak susah nih bahasa Indonesianya apa ya apem itu ya? Ya kayak semacam serabi atau pokoknya begitu ya. Nah, setuju. Artinya sudah bisa ditangkap gitu. Itu dibiarkan mereka mengambilnya. Artinya itu dibagi-bagi dan bukan hanya itu saja, makanan yang sudah matang dibagikannya. Nah, itu dalam rangka memperingati tahun baru 1 Muharram. Tapi apakah saudara-saudara Muslim semua, terutama di Indonesia sebagai negara Muslim yang besar, semua merayakan seperti itu? Di sini terdengar semalam anak-anak jalan bawa obor begitu? Ada enggak? Ada ya? Ya, paling tidak di sekitar itu meskipun tidak semeriah. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Di kami itu tidak seheboh ya, tidak seheboh tahun-tahun yang lalu, tapi mereka merayakan, menyalakan kembang api, der gitu. Itu paling hanya sekitar 5 kali. Setelah itu mereka jalan sambil bernyanyi ala mereka, salawat istilahnya, itu muter karena anak-anak, muter di komplek begitu. Nah, yang tergambar adalah 1 Suro tahun baru Hijriah. Itu saja, yaitu tahun 1440 berapa? 5. Ini masuk tahun 1445. Nah, lebih jauh Ibu Bapak dan saudara-saudara supaya lebih jelas, saya akan mengajak kita untuk melihat slide ini. Ya, mudah-mudahan cukup terlihat ya. Ya. Nah, saya akan mulai dengan kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Hijriah menggunakan perhitungan orbit bulan pada bumi.
Makanya perputarannya lebih cepat, lebih pendek waktunya. 1 tahun Hijriah terhitung 354 atau 355 hari. Karena memang sama seperti tahun Masehi, kan bulan Februari itu kadang-kadang ada 28, juga 29. Saya pikir tidak terlalu susah untuk membayangkan seperti itu. Tahun baru Hijriah dimulai dengan terbenamnya matahari, bukan jam 00. Jadi kalau kita tahun baru kan nunggu nih. Setelah jam 12 baru petasannya dinyalakan. Bak gitu. Merayakan rame-rame. Lalu doa bersama, gitu kan? Nah, tapi untuk tahun Hijriah tidak. Sore. Jadi begitu matahari terbenam, masuk malam itu mereka sudah ini masuk tahun baru. Seperti itu. Sedangkan kalender Masehi kita menggunakan perhitungan pergerakan matahari. Oleh karenanya disebut kalau tadi berdasarkan bulan itu dalam bahasa Latin kalender lunar, tetapi dalam bahasa untuk tahun Masehi yang berpijak pada pergerakan matahari disebut sebagai kalender solar. 1 tahun 365 atau kadang 366 hari. Ini yang membedakan. Kalender Hijrah maupun Masehi mempunyai atau memiliki jumlah bulan yang sama. Pada kalender Hijriah memiliki 12 bulan dengan nama-nama sebagai berikut. Bisa di next. Ya, slide-nya bisa ya. Muharram. Atau tadi saya nggak tahu bagaimana ceritanya kok di Jawa itu jadi Suro gitu ya. Nah, apa yang mulai dulu perayaan itu Mbah Suro begitu? Tidak tahu. Tetapi Muharram itu sendiri artinya bulan yang disucikan. Kenapa disucikan? Nanti kita lihat. Kemudian bulan yang kedua itu Safar atau Safar yang artinya dikosongkan setelah disucikan, maka kemudian mulai mengkosongkan diri. Lalu bulan yang ketiga Rabiul Awal atau yaitu musim semi mulai atau musim semi yang pertama. Kemudian Rabiul Akhir itu musim semi kedua. Atau musim semi yang mulai memasuki musim kering pada bulan kelima. Jumadil Lawal atau Jumadil Akhir. Ini pada bulan yang kelima dan yang keenam. Musim kering yang pertama, musim kering yang kedua. Di kita ini nampaknya mulai memasuki musim kemarau. Dan biasanya bulan-bulan ke-6 gitu kita kan sudah mulai panas, tetapi kalau malam dingin gitu ya. Tetapi ini jangan dikaitkan dengan sekarang karena cuaca sekarang lagi nggak jelas gitu ya, karena iklimnya, sehingga meskipun kita sekarang berada di bulan Juli, hujan juga kadang-kadang masih sering terjadi. Next, pada bulan yang ke-7 Rejab, artinya bulan pujian. Nah, ini kalau di Jawa saya tidak tahu, ini musim sudah mau petik gitu ya. Itu disertai dengan nyanyian, kalau Bapak Ibu tahu, lirilir tandurewo semilir tak ijo royo dan seterusnya. Nanti saya nyanyi nggak jadi merenungkan ya. Nanti kalau pengen nyanyi nanti diundang lagi enggak apa-apa. Ya. Nah, lagu itu terkait juga dengan tadi sebagai sebuah pujian. Kenapa? Di musim mulai menanam. Itu mulai muncul gitu ya. Atau sebentar lagi nampaknya sudah mulai akan panen. Nah, sehingga bulan yang berikutnya bulan Syahban itu atau bulan Ruah. Sehingga ada istilah ruwahan. Nah, Bapak Ibu, ruwahan ini biasanya mendekati bulan Ramadan atau sadranan di dalam
kehidupan budaya Jawa. Tapi ruahan ini meruah, menyatakan sebuah ungkapan syukur yang dinyatakan atau melanjutkan tadi pujian dengan memetik panen. Nah, itu biasanya dikaitkan juga dengan arwah atau leluhur yang turut berperan dalam kehidupan mereka sehingga bisa memiliki panen. Maka ketika menyambut panen itu biasanya dilakukan bersih desa sampai pada ke tempat-tempat makam. Nah, itu ruahan. Apa yang dilakukan setelah mereka melakukan bersih desa? Ada yang kemudian nanggap payang. Saya tidak tahu kalau di luar Jawa, artinya yang Muslim, apakah juga ada tradisi yang demikian? Saya tidak begitu tahu. Gitu. Tapi karena saya orang Jawa, itu yang saya perhatikan. Nah, Bapak Ibu, mereka siang-siang itu biasanya membawa makanan lengkap. Ada buah, ada makanan yang ada sambal goreng, ada bandeng, ada buah-buahan, lalu ada makanan dengan lauk pauk lengkap. Dan itu setelah didoakan, dimakan bersama-sama. Semua mereka yang hadir di situ. Jadi saya kadang-kadang berpikir asik sekali, tapi sekarang sudah jarang. Saya pernah mencoba pulang begitu, memperhatikan masih ada enggak ya ruahan gitu. Saya pengen sambil nengok leluhur gitu ya, berdoa gitu di makam begitu. Nampaknya tidak semua. Jadi tidak semua makam ramai dengan orang makan berbagi gitu ya. Nah, itu menjadi buah dari panenan yang kemudian juga dibagikan. Gambarannya seperti itu. Untuk mengajar bagaimana, apakah ada saudara-saudara kita yang enggak panen? Apakah ada saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan? Nah, itu sebenarnya ajaran untuk berbagi di tahun atau di tahun hijrah pada bulan ruahan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini menarik gitu. Setelah ruah, kemudian Ramadan atau puasa, bulan yang sangat panas. Orang berpuasa bulan Ramadan. Tetapi kita yang mendengar dan bahkan kita menyampaikan toh, bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Menyikapi situasi yang panas setelah mencoba berbagi, sebab itu selanjutnya menuntut untuk bertahan hidup, memelihara hidup dengan segala tantangannya, situasinya tentu tidak mudah. Nah, itu yang disebut dengan bulan yang panas. Tetapi mereka justru berprihatin, mendekatkan diri kepada Tuhan, berpuasa. Jadi ya prihatin, tapi bukan hanya prihatin, tetapi sambil sebenarnya menjadikan itu ibadah. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka mereka menjadikan bulan Ramadan adalah bulan di mana orang beribadah dan dibukakan pintu kepada Tuhan. Untuk dekat, begitu. Nah, tetapi buat yang tidak siap, tidak paham akan hal itu, godaannya besar sekali. Bapak Ibu perhatikan, kalau orang pulang kerja, pasti sering terjadi serempetan. Ada yang sabar, maklum, puasa-puasa, yang penting cepat sampai rumah gitu. Tapi yang lain, waduh, matanya ditaruh di mana itu? Memancing orang juga panas, emosi. Nah, seperti itu suasana yang sering terjadi. Kemudian diakhiri dengan juga ungkapan syukur ketika boleh melangkah. Akhir dari proses itu kemenangan
atas nafsu, kemenangan atas godaan dan cobaan itu, kemudian mereka mensyukuri dan merayakan dengan Idul Fitri. Hari yang fitri, hari yang suci, hari yang penuh dengan kemenangan, istilah mereka. Nah, diteruskan dengan Syawal. Nah, kalau bulan Syawal itu di Jawa biasanya masih suasana Lebaran, masih suasana Idul Fitri. Tetapi kalau di tempat lain itu Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri itu biasanya sekaligus, dan Syawalan tidak terlalu diperhatikan. Tetapi kalau di kampung itu sampai di situ. Pas Syawalan itu bukan hanya orang yang turut merayakan, kambing pun meskipun nanti pas Lebaran haji itu dipotong, dikalungi ketupat, Bapak Ibu. Ya, yang dari Jawa pasti tahu itu. Apakah kucingnya, apakah ayamnya, apakah anjingnya, atau juga sapi, semua dikalungi ketupat, diajak untuk turut bersyukur. Nah, itu bentuk, artinya yang lain pun diperhatikan bagaimana turut bersyukur. Nah, banyak pengajaran yang sebenarnya di sana hendak juga disampaikan. Sampai setelah kemudian itu berakhir masuk pada bulan Dzul Qaidah. Artinya bulan Dzul Hijjah ini, Dzul Qaidah ini bulan istirahat istilahnya. Bagaimana mereka boleh beristirahat, menenangkan sambil menyiapkan diri. Nah, ini kemudian terkait dengan bulan di mana saudara-saudara kita yang juga disebut bulan yang besar kalau orang Jawa bilang, sekaligus menjadi bulan haji. Kenapa besar? Karena terkait dengan biasanya Idul Kurban. Nah, kita tahu. Nah, ini juga kalau akan menjadi tema menarik juga. Yang dikorbankan siapa? Pak Pendeta SK atau Ismail. Nah, pertanyaannya itu disimpan saja, nanti buat materi berikutnya, gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan. Yang jelas di bulan Dzulhijjah, di bulan haji itu sebagai bulan yang besar karena terkait dengan korban. Orang berhaji. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, terkait dengan bulan yang terakhir inilah saya akan mengajak untuk kenapa tahun atau bulan-bulan terkait dengan kalender saudara-saudara Muslim memutuskan menggunakan tahun Hijriah. Di sini tahun Hijriah atau kalender Muslim bisa ditampilkan. Next, ya, lihat. Oke. Nah, tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam. Hal itu menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati hijrah. Nah, kenapa dinamakan tahun Hijriah? Karena berkaitan dengan hijrah atau migrasi. Atau kalau itu masih dalam satu negara waktu itu karena belum menjadi suatu negara, maka di tempat lain itu seperti negara lain. Sehingga kadang dipakai istilah migrasi, bukan urbanisasi. Siapa? Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dari mana? Dari kota Mekah ke Madinah. Yaitu pada tahun 622 Masehi. Jadi beberapa tahun setelah Yesus lahir, beberapa tahun setelah Alkitab Injil itu ditulis, Bapak Ibu sekalian. Baik oleh Markus yang paling tua, kemudian
Matius, lalu Lukas, dan Yohanes, bahkan surat-surat Paulus itu sudah ditulis belakangan. Nah, kembali, hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah itu diambil sebagai perhitungan bagi kalender Hijriah. Pijakannya di sana. Nah, apakah sebegitunya atau latar belakangnya apa? Mari kita lihat. Terkait dengan peristiwa bersejarah itu yang terjadi pada bulan Muharram, dan pada tanggal 1 Muharram menjadi tahun baru dalam kalender Hijriah. Kita lihat sejarah singkat terkait dengan penanggalan itu. Demikian peristiwanya. Nah, penanggalan tahun Hijriah dibentuk pada masa Khalifah. Jadi pemimpin, rombongan pemimpin kelompok biasa itu di Arab, di Emirat Arab, daerah Jazirah itu biasa rombongan disebut dengan Khalifah. Nah, pada zaman kekhalifahan yang sudah berganti-ganti, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dialah yang mencetuskan atau menetapkan kalender Hijriah itu pada zaman Khalifah itu atau pemimpin umat itu. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan perhitungan terkait dengan masalah waktu dan peristiwa. Ini bermula dengan masalah penetapan dokumen atau ketika terjadi suatu permasalahan berhubung dengan, kalau sekarang gubernur, jadi pemimpin kelompok tertentu di bawah khalifah itu di Basra, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Nah, keadministrasiannya, pendokumentasiannya kacau. Itu yang membuat kemudian Umar bin Khattab itu memanggil teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, juga sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, untuk bagaimana menyikapi kondisi ini. Nah, kalau begitu kita bukan hanya memiliki bulan, memang harus menetapkan tahun kita mulai dari mana. Intinya seperti itu. Nah, nampaknya punya diskusi, maka kemudian ada 4 opsi yang ditawarkan oleh teman-teman Umar bin Khattab. Yaitu 1, kalau begitu bagaimana kalau tahun awal atau tahun yang tidak kita gunakan itu menggunakan atau berpijak pada kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 1. Atau wafatnya itu sebagai pijakan tahun berikutnya. Atau bagaimana sang Rasul dibayat, artinya diangkat menjadi Rasul. Itu dijadikan pijakan. Atau tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian berpikir, memperhatikan sejarah terkait dengan keempat hal itu, nampaknya yang kemudian diputuskan adalah pada hijrah Rasulullah. Jadi hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu yang dijadikan pijakan. Nah, hijrahnya itu kenapa? Lalu apa maknanya? Atau tujuan, maksud dan tujuannya apa? Apa yang mewarnai sehingga terjadi hijrah? Nah, tentu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak cantumkan di situ, tetapi alasan yang pertama, hijrah Nabi karena ada desakan. Ketika mereka tinggal di Mekah,
hidup dalam religiusitas mereka diganggu. Bahkan umat disiksa oleh kaum kafir. Nah, kaum kafir ini jangan dibayangkan kaum kafirnya ketika mereka mengatakan saudara-saudara yang lain Islam itu kafir gitu. Artinya termasuk kita kafir. Tidak sama sekali. Itu sebabnya Menteri Menko Polhukam berkali-kali dia menyampaikan kafir itu mereka yang tidak bertuhan, menyembah berhala. Jadi kalau saudara-saudara yang lain menyembah atau mengakui Tuhan, berarti bukan kafir. Hati-hati berbicara. Itu yang selalu diingatkan. Menarik. Nah, suku atau kaum Quraisy inilah yang mengganggu kehidupan umat Islam di Mekah. Bahkan ketika mereka sedang melakukan haji di bulan Dzulhijjah. Nah, itu yang pertama. Karena terjadi seperti itu, maka kemudian mereka hijrah. Alasan yang kedua, hijrah itu juga karena mereka bukan hanya mengganggu umat, tetapi termasuk Rasul Nabi Muhammad. Nah, karena itu kemudian setuju untuk kemudian Nabi Muhammad dibayat. Dibayat itu ya kalau kita barangkali majelis gitu ya, yang ditetapkan atau beliau ini ditetapkan menjadi diaken lalu ditakbis. Itu kan bukan hanya pemilihan majelis tuh, bukan majelis yang memilih tuh, tetapi umat. Umat memilih atau ditentukan dari sinode. Umat memilih dulu, sama seperti itu. Artinya umat membayat, dibayat orang itu. Ditetapkan untuk diteguhkan menjadi pemimpin. Entah pemimpin terkait dengan pelayanan meja atau sebagai pendeta atau sebagai penatua. Kira-kira gambaran mudahnya seperti itu. Termasuk ketika kemudian Nabi Muhammad ini dibayat untuk menjadi Rasul. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah terkait dengan kepentingan dakwah. Kalau kita terkait dengan bagaimana kalau kita ditekan harus memberitakan Injil. Kita hidup, bagaimana katakanlah di Nazaret ini kemudian kita diganggu, kita tidak bisa beribadah, nggak tenang, lalu juga kita tidak bisa ber-PI, memberitakan kabar baik. Nah, yang cenderung apa? Untuk melawan. Kalau melawan, berarti yang kita hadirkan pun, yang kita saksikan bukan Injil, toh. Nah, ini juga demikian, lebih baik menyingkir. Kita membuat strategi terkait dengan dakwah. Bapak Ibu, Islam itu artinya Issalom. Islam itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau aku Islam, kalau Bapak Ibu hidup dalam damai sejahtera dan menyatakan damai sejahtera, saudara-saudara Muslim akan mengatakan sampean sudah Islam. Jangan Islam karena disunatke lalu wah ini sudah disunatkan berarti sudah Islam. Tapi kalau pentalitannya, tahu pentalitan ya, atau tindakannya yang nggak oke, ya bukan. Jadi damai sejahtera itu dinyatakan. Nah, bagaimana mengatur strategi supaya tidak terjadi peperangan yang nggak oke? Terlepas dari nanti kemudian terjadi perang salib itu lain soal gitu ya. Nah, itu yang ketiga, dan yang ketiga tadi dibayat di Madinah, ditetapkan di Madinah untuk menjadi rasul. Jadi 4 hal itu yang menjadi alasan kenapa
kemudian mereka hijrah. Paham maknanya ya, maksudnya. Jadi dengan kondisi-kondisi tadi, maka kemudian mereka mengangkat pemimpin, mereka mengatur strategi dan menyingkir daripada melawan. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dilakukan setelah Dzulhijjah, setelah mereka sama-sama naik haji. Maka masuk pada hijrah itu di bulan berikutnya. Setelah Dzulhijjah, setelah melakukan atau mengakhiri haji, masuk pada Muharram. Maka tahun atau bulan berikutnya adalah bulan Muharram. Itu sebabnya 1 Muharram menjadi tahun baru Hijriah. Nah, saya berharap kita cukup memiliki gambaran terkait dengan itu dan Ibu Bapak serta saudara, apa makna terkait dengan hijrah itu? Ternyata di balik menghindari permusuhan, pertengkaran, tekanan musuh dan juga mengatur strategi untuk hidup menyatakan dakwah sebagai Islam serta mengangkat rasul menjadi pemimpin. Yang pertama, meninggalkan kemungkaran. Artinya kenapa menyingkir? Itu bukan dalam rangka takut, tetapi justru untuk mengembangkan tanggung jawab terkait dengan yang ia yakini. Tadi dakwah yang pemahamannya seperti itu. Kalau kemudian dakwah ternyata dipahami dan memiliki keyakinan lain, nah ini versi yang lain lagi. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dibalik itu. Nah, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Yang kedua, merencanakan strategi dengan rapi. Ya, merencanakan strategi untuk tadi kepentingan dakwah itu apa yang baik. Dan di Madinah ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan mereka dengan tatanan yang baru, mereka hadir sebagai masyarakat Islam yang baru di situ awalnya. Itu yang disebut dengan Islam Madani Society. Masyarakat Islam pertama di situ. Di Madinah. Dan dalam kehidupan mereka itu betul. Ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Ibrani yang nampaknya mereka juga tinggal di situ. Ada cerita-cerita yang mereka disambut. Dan di situ cerita, kalau ada orang Nasrani itu mendirikan rumah ibadah, kamu harus membantu. Di situ Bapak Ibu. Pernah toh mendengar itu yang dikemukakan Quraisy Shihab. Dia jelaskan dan itu dikemukakan. Ada terjadi secara historis pengalaman itu di mana? Di Madinah. Kayak Ustadz aja ya Pendeta Hussein. Ya, ini untungnya kalau punya pondok pesantren harus begitu. Ya. Nah, yang ketiga tadi merencanakan strategi, inovasi apa? Pembaruan terhadap kehidupan mereka dengan justru tekanan itu apa yang akan dilakukan. Dan yang keempat terkait dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sebagai umat muslim tidak ditinggalkan, tetapi inovasi yang terbaik apa yang perlu dilakukan justru ketika menghadapi tekanan. Harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Membentuk masyarakat baru untuk kehidupan selanjutnya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, lalu apa yang kira-kira kita bisa renungkan terkait dengan cerita itu, dengan gambaran yang seperti itu sehingga kita mengatakan oh itu toh maksudnya tahun Hijriah gitu ya. Nah, selain juga penetapan yang ada di dalam surat Al-Quran, yaitu dalam surat Yunus ayat yang kelima, mari kita perhatikan penetapan itu. Ayatnya bisa ditampilkan
di dalam slide berikutnya. Ya, lagi, next, lagi. Oke, ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun. Ini untuk perhitungan tadi. Ditetapkan dalam semacam ayat Al-Quran. Dan perhitungan menyangkut waktu. Allah tidak menciptakan, terkait dengan perhitungan waktunya memang tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Tetapi itulah yang benar, menetapkan tahun Hijriah itu sebagai momentum yang terbaik memasuki tahun yang baru. Tadi dengan maksud dan tujuan serta makna daripada hijrah itu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Arti itu sebuah kebenaran yang Allah perkenan. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda terkait dalam kurung kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi melalui sahabat Nabi, Umar bin Khattab tidak memutuskan sendiri tetapi dengan persetujuan dan mempertimbangkan tadi hal-hal yang terkait itu adalah hikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah, kira-kira seperti itu terkait dengan nats yang demikian. Nah, hijrah ke Madinah adalah titik balik dalam sejarah Islam, menandai awal dari negara muslim dan merupakan hari di mana Nabi mendirikan The Civil Muslim Society. Dan sebelum ditetapkan 1 Muharram sebagai bulan pertama, terdapat diskusi tentang apakah bulan pertama tahun ini harus Ramadan. Nah, nampaknya ada juga diskusi-diskusi yang lain terkait dengan tadi bulan-bulan yang lain, sampai akhirnya menjadi sebuah keputusan di bulan Hijriah itu. Ya, nah, Ibu Bapak dan saudara, saya mencoba mengutip salah satu bagaimana orang berdoa di tahun baru. Nah, saya takut keselio membacanya, jadi ke Bapak Ibu yang bisa baca. Next, barangkali ini selanjutnya. Di bawahnya. Ya. Nah, saya hanya bisa membaca Allahumma. Seterusnya silahkan membaca. Daripada saya keselio. Nah, dan seterusnya. Tapi apa artinya? Saya pikir ini yang penting. Tuhanku, kau yang abadi. Kodem. Kodem itu bukan kodim itu bukan kodim batalion, atau saya pikir kita sering menggunakan ini. Kalau Toraja kalau nggak salah ya. Kadim ini pemimpin umat. Dan awal, artinya yang mengawali segala sesuatu. Atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, kau menjadi pintu harapan. Jadi dengan hadirnya tahun baru, dengan ditetapkannya tahun Hijriah itu menolong mereka memandang dunia yang baru, memandang harapan ke depan untuk kehidupan yang lebih baik. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Mungkar tadi ya. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu.
Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Indah ya doanya. Sama seperti doa Bapak Ibu kan. Ketika kita memasuk tahun yang baru. Tahun berikutnya jauhkanlah dari pencobaan. Seperti doa Bapa kami. Nah ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, gambaran terkait dengan tahun baru Hijriah dan ketika 1 Muharram itu menjadi awal tahun, dimulai dengan terbenamnya matahari. Nah, kehidupan kita tahun baru biasanya terkait dengan Natal. Bapak Ibu nggak bisa bayangkan toh kalau Yesus itu ketangkep sama anak buahnya Herodes. Dia dijanjikan, dia akan menjadi juru selamat. Bagaimana Tuhan memperkenankan Yesus, Yusuf, dan Maria hijrah ke Mesir. Ini hijrahnya juru selamat. Agar tetap bisa tumbuh dan melanjutkan karya penyelamatan. Shalom, damai sejahtera, Injil, keselamatan bagi dunia. Dan itu sebabnya ketika kita memasuki tahun-tahun baru dalam suasana Natal, kita senantiasa mengarahkan yang disembah orang Majus. Kita mengarahkan Sang Timur, matahari yang bersinar, agar kehidupan kita juga bisa menyatakan damai sejahtera bagi dunia sama seperti Kristus. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ini sarasian ataukah ini juga khotbah. Saya pikir saya berusaha sebagai pendeta untuk mengustadkan diri di Nazaret, Bapak Ibu sekalian. Ini sebab iya saya itu kadang-kadang orang itu menulis Hosea Sudarno gitu. Itu yang ditulis Sudarnonya karena orang Jawa, karena pendeta dari GKJ. Lalu di depannya otomatis disingkat. Siapa? Hosea jadi H. Lalu dipanggilnya Haji Sudarno. Jadi saya nggak usah ke Mekah itu sudah dapat haji. Apalagi dikukuhkan di Nazaret gitu ya pada saat ini. Semoga ini menolong kita dan semakin justru memahamkan kita, menghayati karya Allah melalui Injil dan menyatakan melalui pemahaman pada saudara-saudara kita yang berbeda untuk kita boleh menjadi semakin bersaudara, semakin rukun, semakin berpeluang untuk menyatakan Injil dalam kehidupan bersama yang berbeda di negeri tercinta Nusantara Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menyambut lagu ini. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah.
dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatakan syafaat kita, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Diawali dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Joyce terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga dapat berkumpul malam hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan-Mu, baik secara tatap muka atau secara online. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas keanekaragaman suku, bangsa, dan agama yang ada di negeri kami Indonesia. Kami percaya ini semua adalah anugerah dari-Mu untuk membuat hidup kami lebih indah dan berwarna. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau berkenan menjaga dan mengembangkan semangat toleransi antar umat beragama. Beri kami kekuatan untuk membangun kasih sayang, kerukunan, dan keharmonisan antar sesama kami. Karena itu jauhkanlah dari sikap saling merendahkan penganut agama lain. Berkati tiap umat beragama agar sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya sehingga hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendoakan pula orang-orang yang sampai sekarang masih dan sedang bergumul karena tidak dapat beribadah karena satu dan lain hal. Kami sungguh percaya Engkau mengenal kondisi yang dialami oleh masalah mereka. Karena itu sertai dan berkati serta bimbinglah agar mereka dapat beribadah dengan baik dan lancar. Karena itu dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur di hari di mana saudara-saudara kami merayakan tahun baru Hijriah. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan pengetahuan, pemahaman bagi kami. Bahkan seiring dengan terang firman-Mu, Engkau menolong kami, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus menyatakan terang kasih Tuhan. Agar kami boleh menghadirkan damai sejahtera yang dari Engkau di tengah-tengah kehidupan kami bersama yang kadang dipandang secara negatif. Biarlah dengan pemahaman yang Engkau berikan, memungkinkan kami untuk memulai lebih dahulu, menyatakan kasih-Mu dalam rengkuhan kehidupan bersama, dalam rengkuhan menyatakan damai sejahtera Tuhan, dalam membuka pikiran bahwa sungguh damai sejahtera yang ingin kami nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah hal itu juga membuka hati dan pikirannya untuk melakukan apa yang baik, untuk membagikan akan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan, membangun kehidupan bersama, membangun kehidupan dunia, membangun kehidupan ciptaan-Mu menjadi lebih baik. Kami boleh terus membangun jembatan-jembatan di kehidupan kami bersama, dan bukan dinding-dinding yang membatasi. Dengan keangkuhan, dengan ketidaktahuan, apalagi dengan kemurkaan dan kesombongan. Kami mengucap syukur Engkau menuntun kami untuk itu melalui pengetahuan di tahun baru saudara-saudara kami, tahun Hijriah 1 Muharram ini. Kepadamu kami menyerahkan dan memohon, biarlah menolong keberadaan
gereja-gereja Tuhan di dalam membutuhkan perizinan untuk proses membangun tempat ibadah. Biarlah lingkungan, biarlah sesama yang boleh menyambut kehadiran gereja-gereja yang Kau utus ke tengah-tengah dunia, dimanapun mereka berada. Terang kasih-Mu yang mereka rasakan, membuka hati dan pikirannya, menyambut kebersamaan, membangun persaudaraan, menopang untuk berbagai permasalahan yang harus kami sikapi, harus kami lakukan, termasuk ketika kami membangun rumah ibadah dan membutuhkan perizinan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Muslim di dalam mereka merayakan tahun baru Hijriah ini. Biarlah juga boleh menghayati semakin dalam akan berkat-Mu melalui latar belakang sejarah yang telah Engkau hadirkan, sehingga karya Tuhan melalui kehidupan yang sesungguhnya di dalam menyatakan damai sejahtera, di dalam menyikapi kehidupan dalam kebijaksanaan boleh menjadi berkat-Nya dan membangun, menopang kehidupan dalam menyatakan kebersamaan di negeri tercinta yang Tuhan karuniakan. Kepadamu ya Allah, secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan kami selaku Majelis Gereja Sinode GPIB, juga pengurus dan wadah musyawarah pelayanan khususnya di Jakarta Timur, warga jemaat GBIB, jemaat Nazaret, juga dengan berbagai aktivitas dan kegiatan termasuk ketika kami hendak melakukan evaluasi bagi vikaris dan mentor pada tanggal 19 hingga 26 Juli 2023 di Lawang. Majelis Jemaat GBIB, Jemaat Nazaret yang Tuhan perkenan, yang Tuhan serahi untuk melakukan pengembalaan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuntun dan bimbinglah untuk kami boleh belajar banyak hal bagi hikmat dan kebijakan yang dari Tuhan, memberkati, membekali, melengkapi jemaat Tuhan dalam kehidupannya sebagai gereja yang Kau utus di tengah-tengah dunia yang syarat dengan berbagai keberagaman. Biarlah kami tetap boleh hadir sebagai gereja yang memberitakan Injil Tuhan. Juga kami bersama-sama berdoa akan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sertakan untuk mendukung berbagai aktivitas kami sebagai jemaat dan majelis GBIB Jemaat Nazaret, para pegawai kantor, satpam, koster, dan yang lainnya. Engkau berkati mereka. Engkau tuntun di dalam mengemban tanggung jawab bersama-sama dengan kami sebagai majelis gereja dan pengurus-pengurus komisi yang ada. Kami juga berdoa untuk proses penyelesaian tanah di Waru. Engkau tuntun langkah yang kami tempuh. Engkau terangi jalan yang harus kami lakukan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan libatkan, kiranya Engkau buka hati dan pikirannya untuk penyelesaian tanah ini dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk panitia penyusunan peraturan pelaksanaan Majelis Jemaat PPMJ 2023 GBIB Jemaat Nazaret di Jakarta, serta proses penyusunan PPMJ tersebut. Kiranya Engkau memberkati dengan
mencurahkan kuat kuasa roh-Mu dalam bersama-sama hamba-hamba-Mu ini memikirkan apa yang sungguh kami perlukan dalam penata layanan pun di dalam ke depan kami mengemban tanggung jawab yang kupercayakan untuk boleh menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang melayani, jemaat yang menyaksikan akan karya-karya Tuhan. Oleh karenanya kami juga berdoa di dalam kami mendampingi, di dalam kami menggembalakan jemaat Tuhan dalam kelemahan mereka baik ketika sakit maupun membutuhkan pemulihan serta yang dalam kondisi lanjut usia. Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Esmiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Ibu Yudi Tambunan Marlisa, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyoh Uli, Ibu Heni Silain Katiandaku, Ibu Mariam Porayo, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihite Peyoh, Bapak Manurung, Ibu Siska Watimina Oro, Ibu Rosalin Taloga, Ibu Rita Panggabean, Ibu Putri Surbakti, Ibu Betseba Agustina di Muhau Piris, juga Bapak Alexander Rega, Pendeta Denny Matulapelwa, Bapak I Butar-Butar, Ibu JAL Kandau Warau, Ibu Rustamaji, Bapak Yohanes Auri, Ibu Angel Pesak Oro, Ibu Mika Utabarat, Ibu Bipi Salimpang, Bapak Kiyosi Urai, Ibu Normalina Sihombing, Ibu Joyce Lantang, Diaken Repdi Pangke, Bapak Jeldi Luis Tonte, Bapak Billy Lumintang, dan yang kami tidak mampu menyebutkan lebih banyak lagi, namun kami percaya Engkau mengetahui keberadaan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus, Sang Tabib Agung, Allah yang telah menjadi manusia, Engkau yang memelihara, Engkau yang telah membentuk sejak dari dalam kandungan, Engkau juga yang mengetahui kelemahan organ fisik hamba-hamba-Mu ini ketika Engkau hendak memulihkannya, menguatkannya, dan menyembuhkannya. Ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami menyerahkannya. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam kedukaan mereka ketika Engkau memanggil orang anggota keluarga yang dikasihinya. Kami berdoa untuk keluarga Simamura Lumowa, Sektor 1, Engkau yang telah memanggil Bapak Wesley Simamura. Keluarga Said Suyut, di mana Engkau telah memanggil Ibu Yohana Takain. Dalam keberadaannya ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan penghiburan saat-saat mengalami ketidakmudahan dan penolakan atas peristiwa itu. Engkau hadir dengan berkat-Mu yang menguatkan dan menuntun untuk boleh memahami kehendak rencana indah Tuhan di balik peristiwa yang tidak mudah untuk dikelola. Biarlah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, anak-anak-Mu ini segera boleh mengelolanya dan memelihara serta menyaksikan kehidupan yang Tuhan karuniakan, hadir sebagai damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bagi banyak orang. Kepadamu ya Allah, banyak hal yang masih ingin kami mohon, kami serukan, baik sebagai harapan permohonan maupun ungkapan syukur kami kepadamu atas segala karya yang Tuhan anugerahkan. Namun Engkau mengetahui kelemahan kami, dan kami percaya
Engkau berkenan memenuhkannya, menyempurnakan. Sebab semuanya kami serahkan dan kami mohon di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kami undang jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur karena senantiasa mendapat kebaikan dan merasakan kemurahan kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dan mempersatukan kami sebagai jemaat GPIB Nazaret yang terikat dalam pelayanan dan kesaksian bagi sesama. Terimalah syukur kami melalui persembahan sukarela ini ya Tuhan, dan berkatilah agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu, bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga Gabungan tanggal 19 Juli 2023. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Wesley Dislianto Simamora di Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023 dalam usia 55 tahun. Almarhum adalah warga jemaat sektor 1. Almarhum akan dimakamkan pada Kamis 20 Juli 2023 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Ibadah syukur. Pada Jumat 21 Juli 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dilaksanakan ibadah syukur di keluarga Marcel Laumuri, sektor 4. Bertempat di Jalan Pendidikan nomor 27, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pemberita firman Pendeta Petsindun. Ibadah gabungan Pelkat GP Mupel Jakarta Timur. Pada Sabtu 22 Juli 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat dilaksanakan ibadah gabungan Pelkat Gerakan Pemuda Mupel Jakarta Timur bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret. Pemberita firman Pendeta Ruth Susana Tanker Kamau. Berikut tayangan videonya. Travel all this way now, more than 1,000,000 miles, and in a world that's faded, ooh, you make the world wow. I ain't striving for greatness, because it ain't my style. I made me to become yours, for the rest of my life now. Where would I be without you? I can only see the end. How can I live? Shalom rekan-rekan GP Multi, jangan lupa ya untuk hadir di acara ibadah gabungan GP Multi yang akan diadakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 5 sore di GPIB Nazaret. Ditunggu ya kehadirannya, see you! Dimohon kehadiran dan partisipasi seluruh anggota Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah HUT ke-42 Pelkat PKB GPIB. Dalam ibadah Minggu 23 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilaksanakan
hari ulang tahun ke-42 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Dalam ibadah akan menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode. Ibadah peralihan Pelkat PA PT GP. Dalam ibadah Minggu 23 Juli 2023 pukul 17 dilaksanakan ibadah peralihan Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna dan Pelkat Persekutuan Teruna ke Pelkat Gerakan Pemuda. Pemberkatan perkawinan. Pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Nazaret bagi Claudine Kesia Lain Samputi, Sektor 7, dan Joy Matthew Pangemanan, GBI Pondok Indah, dengan pemberita firman Pendeta Peter Theodorus. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada Selasa 25 Juli 2023 pukul 18.30 di GPIB Nazaret bersama presbiter bertugas. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Kehadiran ibadah. Dalam ibadah keluarga malam ini diikuti oleh 78 warga jemaat, terdiri dari 48 di ruang ibadah ini dan 30 jemaat melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman malam ini adalah Pendeta Hosea Sudarna, Pendeta Gereja Kristen Jawa. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Lina Sohuka, Ibu Emma Lewa Herila, Ibu Diana Kandau, Ibu Joyce Simanungkalit Saitu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bangkit berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Kita hidup di tengah pluralisme. Kita diingatkan untuk senantiasa menyaksikan perbuatan kasih Tuhan. Laksanakanlah pelayanan dan kesaksianmu dalam hikmat akan Tuhan. Serta dilanda duka, harus melayani
dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah Tritunggal. Lihatlah dunia ciptaan dalam terang hikmat-Nya, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Silakan duduk.